Hai, selamat datang di podcast Ruang Ganti. Dan kali ini kita sudah kedatangan pengamat sepak bola kondang tanah air ya, yaitu Bung Abdul Haris. Sama Halo. kabar, Bung Ais? Alhamdulillah baik, Karo. Baik ya, puasa lancar ya? Lancar insya Allah. Ya, jadi Oke Zoners, Bung Ais ini sekarang lagi disibukkan dengan konten tendangan bebas Bung Ais ya sekarang ya. Ya, alhamdulillah lagi coba-coba ya. Coba-coba. Lagi melanjutkan yang sebelumnya sempat hilang. Oh, sempat hilang. Nah, kalau misalnya Bung Ais ini sibuk dengan yang namanya tendangan bebas Bung Ais, kalau timnas Indonesia punya yang namanya lemparan bebasnya Pratama Arhan, di mana itu membuahkan gol bagi timnas Indonesia ketika menghadapi Vietnam di leg pertama hitungannya ya. Ya, di GBK. Sebetulnya sih kalau kita nilai bukan leg 1, leg 2 ya. Iya, laga karena ini kan bukan fase knockout. Betul. Ya di match day 3 lah ya. Match day 3 kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Dan di laga match day keempatnya kita juga menang lagi. Berarti 2 kali menang atas Vietnam. Sebenarnya kita yang hebat, apa Vietnamnya yang lagi jelek banget? Ya, ada beberapa sisi ya kalau gue lihatnya. Di satu sisi memang Vietnam sejak ditangani Philippe Troussier dari Maret tahun lalu sampai sekarang ini 14 pertandingan ya di semua ajang memang menurun. Menurun. Ya, dari segi ranking menurun, dari segi performa menurun, dan dari 14 pertandingan di era Philippe Troussier juga mereka mengalami 10 kekalahan ya, termasuk kekalahan 0-3 dari tim nasional Indonesia. Dari situ memang terlihat bahwa gaya main Park Hang-seo dengan Philippe Troussier ini agak beda. Pendekatannya beda. Kalau Park Hang-seo dia lebih mengedepankan pertahanan dulu, defense-nya kuat dulu. Biasanya dia pakai pola 5-3-2 atau 5-4-1 ya. Defense-nya kuat, serangan balik dan ngeyel. Ngotot. Selain itu juga ada provokasi. Nah, kalau di eranya Philippe Troussier mereka memainkan pola yang lebih Eropa, lebih bermain cantik, lebih bermain ball possession ya. Ball possession. Tapi justru ini jadi makanan empuk buat Indonesia karena tidak ada provokasi lagi, tidak ada rasa ngeyel lagi. Ini yang membuat Indonesia lebih berkembang. Tapi di sisi lain Indonesia juga semakin kuat. Kita dapat support beberapa pemain tambahan ya, naturalisasi. Pemain diaspora ya. Pemain diaspora, apalagi terakhir ada Tom Hai, kemudian juga Ragnar Oratmangun. Ini bikin permainan Indonesia semakin variatif dan semakin berkelas lah. Semakin kaya jadinya. Betul. Ya. Tapi gue mau ke match day 3 dulu ya. Gue mau fokus ke babak pertama karena kebetulan kita juga ada live reaction dan kita menonton tuh rasa-rasanya kok nggak meyakinkan ya timnya Sintayong untuk babak pertamanya aja ya. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi itu? Kalau gue pikir Sintayong agak sedikit kaget ya. Agak sedikit kaget. Para pemain juga agak kaget dengan permainan dari Vietnam. Vietnam langsung ngepres. Ya, ngotot ya. Ngotot. Mereka di babak-babak awal tuh langsung ngepres, langsung memberi tekanan ya, high press mereka lakukan dan ini bikin para pemain agak sedikit kaget. Kemudian juga persiapan Indonesia ini kan cuma 3 hari. Tanggal 18 kumpul, 19, 20, 21 udah main. Artinya memang tentu bukan hal mudah ya. Kita bukan pemain-pemain Eropa yang kayak Brazil yang langsung kumpul langsung jadi. Itu pun sebetulnya mereka nggak langsung jadi juga ya karena butuh chemistry, butuh taktikal, pemahaman taktikal dan lain-lain. Dan itu memang yang diakui oleh Sintayong bahwa kenapa menurun performanya karena memang persiapannya sangat minim sekali. Dia juga mengaku itu ya? Dia mengaku itu. Usai pertandingan banyak yang menanya kok performa Indonesia meskipun menang seperti menurun. Seperti dibanding saat kalah 0-4 dari Australia di Piala Asia. Bahkan lebih baik itu ya bahkan? Bahkan lebih baik itu. Tapi Sintayong bilang ya wajar lah. Karena kita kan baru latihan 3 hari nih. 18, 19, 20. Kemudian 21 udah main. Kemudian juga ada beberapa pemain yang tidak ada kan, ada Jordi Amat, Elkan Bagot juga tidak ada. Artinya ini yang bikin timnas juga bisa dikatakan agak pincang, agak timpang ya. Ini yang bikin mereka agak sedikit tertekan di babak pertama. Untungnya ada Jai Ijes, ini pemain penting sih menurut gue ya, karena
Jay Ijes ini dia tenang sekali, usianya masih muda kan, 22. 22, 23 ya. Iya, kemudian juga tenang, visi bermainnya bagus sehingga walaupun dapat berbagai tekanan kita masih tetap clean sheet. Iya, salah satu gerakan di babak keduanya ya, Ya, ketika kelas. dia nge-capping Betul. satu pemain Vietnam dengan Betul. kelas banget Kelas ya. banget itu. Terus gue mau lanjut. Pada akhirnya di match itu kita menang 1-0 dan Betul. kita bertolak ke Hanoi. Masalahnya kita ke Hanoi pun juga banyak masalah nih karena Betul. tiba-tiba ada beberapa pemain yang mengalami demam ya sebenarnya ya. 5 katanya ya. 5 pemain ya. Tapi pada akhirnya kita menang dan bahkan membantai Vietnam. Sebenarnya ini apa yang menjadi titik baliknya? Iya, ini kalau gue pikir memang permainan Indonesia dengan adanya Tom Hai, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun ini semakin terlihat kreasinya ya, terutama Tom Hai. Tom Hai ini walaupun melakukan debut, dia bisa mengkoordinasikan lini tengah dengan sangat baik sekali. The Professor. Betul, dia visi bermainnya jelas, umpan-umpannya cantik, dan gol pertama kan umpan Asisnya dia dia, kan asisnya dia. dari sepak pojok. Di sisi lain juga kalau kita nilai permainan dari Vietnam sebetulnya nggak jelek-jelek amat, cuman mereka finishing touch itu hancur banget. Nguyen Tien Linh tuh sempat one on one ya sebenarnya. Betul, hancur banget. Kalau seandainya ada satu aja itu peluang dari Vietnam masuk, mungkin ceritanya Beda. lain. Ceritanya beda. Mungkin mereka akan semakin termotivasi, pressure kepada para pemain timnas akan terasa. Untungnya itu. Untungnya setiap peluang pemain-pemain kita rata-rata masuk. Kalau kita nilai peluang kita tuh nggak banyak loh. Kalau kita lihat hanya ada 4 shot on target. Dan 3 jadi gol. Satu itu nggak jadi gol yang Ragnar Oratmangun yang sudah dapat umpan terobosan ya. Sementara Vietnam ada 3 on target yang 3-3-nya nggak jadi gol. Kalau yang gue catat babak pertama setidaknya ya, Nguyen Tien Linh tuh 2 kali. Ya. Satu yang free header itu tuh. Betul. Tapi ke tengah. Nah yang kedua off the ball-nya bagus banget ya. Off the Betul. ball bagus, dapat terobosan one on one sama Hernando, tapi Nah. bolanya melenceng bolanya. Itu dia yang gue pikir jadi satu berkah juga buat Indonesia. Kalau seandainya ada satu Satu aja ya. aja peluang Vietnam masuk tuh ceritanya lain. Dan pada akhirnya kita yang menang ya pada akhirnya. Betul. Tapi gue penasaran satu deh, mungkin juga netizen juga penasaran. Soalnya Vietnam ini kenapa pemain seperti Nguyen Quang Hai itu nggak main ya? Dalam 2 match ini ya, dia ada di bench loh tapi nggak dimainin. Apakah dia skemanya nggak cocok dengan Rusia? Padahal kita tahu dia salah satu pemain yang bahkan disebut Messi Asia Tenggara Asia kan. Tenggara. Ya ini sebetulnya bukan pertanyaan Koro doang ya, tapi pertanyaan publik Vietnam juga Semua bertanya-tanya kan. Bahkan sempat viral bagaimana wajahnya si pemain ini ya. Nguyen Quang Hai. Betul, yang disorot karena sudah sempat pemanasan tapi nggak dimainin juga. Dia sempat main di Prancis, padahal ini pemain andalannya Park Hang-seo. Nah itu dia tuh. Betul, ini yang membuat banyak orang berpikir bahwa Philippe Troussier tidak suka dengan pemain ini. Mungkin gayanya yang berbeda atau bisa jadi memang performa si pemain tidak Menurun ya. dalam performa terbaik, sedang menurun. Karena waktu di era Park Hang-seo kan dia lagi main di Perancis. Sekarang dia sudah main di negara dia sendiri. Dia pulang kampung lagi. Pulang kampung. Artinya bukan tidak mungkin, memang cukup beralasan apa yang dilakukan oleh Philippe Troussier. Iya. Dan pada akhirnya dia dipecat pada akhirnya. Betul. Ya cukup beralasan sih kalau gue pikir. Dan di spanduk-spanduk supporternya juga udah get out gitu-gitu kan. Bayangin loh, dari era Park Hang-seo Vietnam ada di 90-an. Rankingnya di FIFA ya? 90-an. Sekarang dia udah 120-an ya. Bukannya belasan? Pokoknya udah turun 21 poin, 115 ya tingkat kayaknya. lah. Di 20 ranking. Betul. Sedangkan cukup jauh. Sedangkan kita yang naik ya. Kita naik waktu Sintayong datang menggantikan Simon McManamy itu kita ada di 175. 175. Sekarang Sekarang kita 134. Oke. Belum resmi 134 Belum ya. Karena itu masih perhitungan. Masih perhitungan. Bisa jadi di 134, 135 lah. Dan satu hal yang pasti adalah kita selangkah lebih dekat ke putaran ketiga. Ya. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebenarnya nih kalau misalnya secara bagan, secara perjalanannya Indonesia itu seperti apa? Iya, kalau sampai lolos nanti ya. Di atas kertas kita lolos lah ke putaran 3. Insya Allah kita lolos. Karena
kita sisa 2 pertandingan, dua-duanya main di kandang lawan Irak, kemudian lawan Filipina di bulan Juni. Anggap aja lawan Irak kita kehilangan poin lah. Tapi kalau kita menang lawan Filipina, masa iya lawan Filipina di kandang diri kita kalah kan? Selesai ya langsung ya kita. Selesai, kita punya 10 poin, nggak bakal kejar oleh Vietnam. Dan Vietnam pun kalau mau ngejar kan berat. Dia harus away ke Basra, ke Irak. Ini bukan tugas mudah. Irak tentu walaupun sudah aman 12 poin, nggak mau juga mereka dipermalukan di kandang sendiri. Kehilangan ini ya, mereka ranking FIFA bakal turun ya. Betul. Kemudian Vietnam akan menjamu Filipina di Hanoi. Artinya dengan kondisi itu hitung-hitungannya di atas kertas kita lolos lah. Meskipun mungkin kita nggak boleh takabur juga ya. Betul. Jadi kita harus pelan-pelan gitu. Tapi kalau misalnya kita lolos ke putaran ketiga nih, amin ya misalnya ya. Itu gimana nanti perjalanannya selanjutnya? Di putaran 3 itu ada 18 tim nanti yang lolos. 18 tim, oke. Iya, dari 9 grup kan 2 juara grup dan runner up yang lolos. Itu 18 tim dibagi 3. Jadi 6 ya masing-masing grup. 6. Kemudian 2 tim teratas, juara dan runner up grup. Artinya ada 6 jatah tiket 6 jatah. langsung lolos ke Piala Dunia. Amerika, Meksiko dan Kanada. Ya, kita sebut Amerika lah. Oke. United 2026 ya kalau nggak salah itu. Jadi dari putaran 3 itu ada 6 yang bakal lolos langsung. Nah, apakah Indonesia bisa berpeluang? Ini agak secara realistisnya agak berat. Karena biasanya dalam kondisi seperti itu ada Korea Selatan, kemudian belum lagi Jepang, Qatar, Australia, Irak, Iran, Australia, Arab itu udah 7. Itu udah 7. Belum Yordania ya. Yordania lagi naik ya. Betul. Tapi kita bisa berharap dari putaran 4. Berarti kalau syaratnya kita lolos ke putaran keempat? Putaran ketiga itu 1-2 lolos langsung ke Piala Dunia. 3-4 peringkat ketiga dan keempat itu lolos ke putaran keempat. Artinya kan nanti ada 6. Oh iya ada 6. Karena ada 3 grup tadi 3 grup, 3-4 itu ada 6 tim di putaran keempat. Nanti dibagi 2 grup. Berarti sama masing-masing grup 3 benar. 1 grup 3. Juara grupnya akan lolos lagi ke Piala Dunia. Artinya kan sudah berapa tuh? 8 ya? 8 tiket. 8. Nah, disitulah Indonesia bisa berharap dapat tiket dari sana. Atau mungkin kita jadi runner up di yang putaran keempat, kita tanding lagi buat putaran kelima kan? Betul, itu agak berat tapi. Karena kalau kita tidak bisa juara grup di putaran 4, itu kita minimal jadi runner up. Runner up itu nanti akan diadu. Grup 1 dan grup kedua akan diadu sama-sama runner up untuk mewakili siapa yang tampil di playoff interkontinental. Nah, itu tuh yang masalah itu ketemunya ya. kan nanti bisa jadi tim-tim dari Amerika Selatan. Kalau ketemunya Oseania mungkin masih bisa mungkin. Enggak. Mungkin juga kayaknya. Ya. Kemungkinan kita ketemunya bisa jadi Amerika Latin, Kolombia, Chile, Peru juga nggak gampang. Peru bisa jadi, itu susah pastinya. Jadi ya kalau mau lolos ya di putaran 4 lah. Tapi yang udah pasti lolos adalah kita kalau misalnya ini menang ya di lawan Filipina aja kita Piala Asia. Piala Asia 2027. Jadi kita nggak usah kualifikasi lagi. Betul. Gitu. Artinya kan ini sebetulnya sebuah prestasi ya. 2 edisi beruntun Sintayong bawa Indonesia ke Piala Asia. Jika nanti mengalahkan Filipina atau Irak ya. Ya. Tapi dengan agenda sebesar itu kita akan bertarung di putaran 3 Piala Dunia. Kita juga berpeluang besar lolos langsung Piala Asia. Dengan skuad timnas Indonesia yang saat ini aja. Itu sudah komplit kah? Udah cukup kuat kah? Atau perlu diotak-atik lagi ya Mas Sintayong? Gue bicara dari 2 versi ya. Oke. Versi mimpi gue berharap. Oke, boleh. Gue berharap bahwa Indonesia bisa lolos, bisa bersaing. Tapi dari segi realistis, sepertinya masih agak sulit. Even untuk lolos ke putaran keempat ya? Iya. Kalau lolos ke putaran keempat masih itulah 50-50 lah. Tapi untuk bisa lolos dari putaran 3 agak berat. Walaupun apapun bisa terjadi ya dalam sepak bola. Karena yang kita harus saingi adalah tim-tim yang memang mapan di Asia, Korea, kemudian Jepang, Arab, Qatar, Australia, agak berat lah. Ya. Betul, dan di putaran 4 pun sebetulnya ini
suatu hal yang cukup berat ya. Kalau gue pikir realistisnya sekarang kita sudah lolos putaran 3 itu sebuah keberhasilan. Artinya kita kalau punya target nih ya step by step lah. Edisi kali ini ya kita lolos putaran 3 Putaran aja 3 dulu aja. gitu. Nanti kedepannya kita perbaiki lagi baru lolos ke putaran 4. Mungkin nextnya baru kita lolos ke Piala Dunia. Artinya terlalu naif lah menurut gue ya kalau kita bermimpi ke terlalu tinggi ya untuk bisa lolos Piala Dunia 2026 ini. Meskipun secara nasionalis gue berharap Indonesia lolos ke Amerika ya. Tapi kalau dengan skuad timnas yang saat ini, apakah udah komplit? Apa Belum sih, belum. Oh belum ya? Masih. Belum. Kita masih butuh striker. Karena Uratmangun sebenarnya winger ya dia. Ratnar Oratmangun winger. Dia winger kiri atau dia bisa jadi attacking midfielder. Kemarin kita bisa lihat kan, saat dia ditempatkan sebagai winger kiri, dia bisa lebih mobile, bisa cetak gol. Iya, betul. Kemudian di babak kedua, Hoki Caraka ditarik, Ragnar digeser ke tengah sebagai target man, sebagai striker. Kemudian ada Egy yang masuk di sayap dan Witan ya. Justru Ragnar di sini agak terisolir. Ini yang menurut gue artinya Ragnar memang lebih layak, lebih cocok main sebagai winger. Sementara Rafael Strijk juga menurut gue bukan striker itu. Dia juga aslinya kan winger juga. Sama dengan Ragnar Oratmangun. Gue berharap sebetulnya kemarin Ramadan Sananta itu yang lebih dikasih jam main lebih banyak. Karena karakter striker yang cukup kuat di Indonesia sekarang saat ini ya itu Ramadan Sananta. Sementara Hoki memang punya potensi, tapi belum mencapai untuk bisa jadi andalan lah. Dia masih 19 tahun kan? Iya. Masih sangat muda gitu sebenarnya. Meskipun dia dihujat banyak ya sebenarnya. Gue berharap sih apa yang ditunjukkan oleh Hoki ini jangan ada hujatan lah. Gue juga meminjam kata-kata Sintayong ya saat jumpa pers setelah pertandingan menghadapi Vietnam di GBK, bahwa dia terakhir tuh bilang, saya berpesan jangan hujat Hoki Caraka karena dia masih muda, masih punya potensi. Yang dibutuhkan oleh pemain muda adalah dukungan. Dan jam terbang pastinya ya? Jam terbang, betul. Dan sebenarnya kalau misalnya tadi Bung Ais ngomong skuad timnas kita perlu diotak-atik lagi berarti ya. Sebenarnya kita udah punya belasan pemain diaspora sebenarnya. Dan itu yang jadi pertanyaan adalah apakah kita masih butuh lagi pemain diaspora? Dan untuk posisi apa? Striker kayaknya. Kalau gue pikir striker lah. Kan kita dalam on the way-nya lagi bakal naturalisasi Martin Paes kan. Martin Paes untuk kiper dulu. Ya kan itu udah lagi berjalan kan. Sekarang yang patut dicari sebetulnya striker. Meskipun kalau gue sih berharap mudah-mudahan bisa lebih memaksimalkan strikernya yang lokal ya, Ramadan Sananta, Dimas Derajat. Ada Hoki Caraka juga. Dan di sini nih Bung Ais, gue mau ngajak ngelihat ini kira-kira adalah starting line up dengan formasi 3-5-2 kalau semuanya pemain diaspora. Kalau komplit ya. Jadi Martin Paes dengan catatan dia udah selesai prosesnya. Jaijes, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sein, Sandi, Tom Hey bertiga dengan Ivar Jenner, Justin Hapner, dan penyerangnya Ragnar dengan Rafael Strijk. Iya, kalau gue pikir mungkin kalau gue menilai Jordi sudah saatnya diistirahatkan. Bakal tergeser ya sepertinya. Bakal tergeser karena memang dia punya kualitas tapi secara fisik sudah mulai habis ya, bisa dikatakan demikian. Lebih cenderung gue sih memainkan pola 3-4-3. Sebenarnya Sintayong pun itu ya. Iya, 3-4-3. Sintayong juga kadang-kadang pakai 3-5-2 seperti ini. Tapi kalau gue lebih cenderung Indonesia lebih cocok. Waktu lawan Argentina kan 3-5-2. Iya, 3-5-2 benar. Bukan 3-5-2 sih, 5-3-2. 5-3-2 ya, 5-3-2 ya. Saat menyerang jadi 3-5-2. Yang lebih cocok menurut gue justru 5-4-1 saat lawan timnya yang lebih di atas kita ya levelnya, atau
3-4-3 saat lawan tim yang selevel seperti Dan Thailand, Vietnam ya. serangannya lebih Betul. variatif sebenarnya. Di belakangnya di tiganya ini Elkan, J.I. Jazz, kemudian Justin Hubner. Oh ya, karena Justin Hubner belakangan jadi di posisi back ya. Betul, Justin Hubner di posisi ini di sayapnya itu bisa Saint Patinama Bisa atau Nathan Choaon. bisa Nathan ataupun bisa Arhan. Arhan juga punya peluang ya. Punya peluang karena Arhan ini walaupun dia jam mainnya tidak banyak ya di klubnya di Suwon, tapi tetap dia punya kualitas ya. Kualitasnya gue lihat terjaga tuh. Lemparan bebasnya masih oke. Lemparan terjaga, lemparan bebasnya itu menjadi salah satu strateginya Sintayong. Di sini ada 3 orang lah, Saint, kemudian Nathan dan Arhan. Sementara di kanan ya ada beberapa nama juga ya. Ada 3 nama bahkan ya. Ada 3 nama betul. Ada Sayuri atau Sayuri bisa di sayap ya, di sayap depan ya. Oh Sayuri jadi, iya Sayuri bisa, kalau menurut gue lebih cocok dia di sayap depan Jadi, karena dia defense-nya agak kurang. bagusan nyerang. Dia bagusan nyerang. Jadi di sini ini Sandy Walsh atau Asnawi. Atau Sandy Walsh juga bisa dimainkan di posisi ini. Iya, bahkan dia bisa center back. Betul, waktu lawan Australia kan dia main di sini di posisi bukan Australia, Jepang ya. Lawan Vietnam juga ya. Lawan Vietnam, lawan Jepang dia main di posisi center back. Artinya di kanan bisa Asnawi atau Sandy Walsh dan di tengahnya Ivar Jenner, Tom Haye, di sayapnya Ragnar dan di sayap kanannya Marcelino. Oh, Marcelino. Oh iya, Marcelino. Marcelino bisa di mana-mana dia, asal jangan di back aja. Sama kiper. Sama kiper. Tapi gue mau balik lagi ke ini deh. Tadi kan kita udah bahas ada banyak pemain diaspora, bahkan kita udah bisa bikin jadi starting line up sendiri gitu. Tapi kalau untuk posisi striker kita masih butuh berarti ya? Striker butuh lah. Striker butuh. Rumornya ada siapa sekarang? Ole Romeni kan? Ole Romeni, tapi dia kabarnya masih masih belum memutuskan lah. Kabarnya dia sudah dihubungi oleh PSSI, tapi dia masih agak-agak bingung. Dia bilang masih belum saatnya lah saya memutuskan untuk memilih keluarga negara. Seberapa bagus dia? Kalau kita lihat dari video-video gaya mainnya sih cukup bagus ya. Dia punya speed, gaya mainnya ini mirip-mirip Luis Suarez ya. Wow, Luis Suarez ya? Gaya mainnya mirip Luis Suarez, dia bisa menyusup, ngotot, dan juga positioningnya bagus, finishing touch-nya bagus. Berarti kemungkinan kalau untuk striker oleh Romeni kemungkinan? Oleh Romeni. Oke, gue mau balik lagi ke tadi pemain diaspora, pemain baru yang baru tampil. Ada Tom Haye tadi udah disebutin, ada Ragnar Okatmangun, ada J.I. Jazz, Abang Jai. Ini sebenarnya para netizen gitu. Mainnya bagus, menjanjikan ya. Kalau gue lihat J.I. Jazz sih yang paling menjanjikan ya. Ragnar, kemudian Tom Haye. Yang di luar ekspektasi gue tuh, maksudnya bukan di luar ekspektasi ya, artinya bisa cukup mengagetkan gue Tom Haye. Beberapa kali gue lihat gaya main dia di Heerenveen ya. Dia itu biasanya di babak kedua agak sedikit ngos-ngosan. Karena staminanya menurut gue agak kurang. Tapi kemarin waktu lawan Indonesia itu luar biasa. Bersama Indonesia. Bahkan beberapa kali gue ngobrol sama teman-teman, ini gimana ya Tom Haye kalau main lawan Indonesia ya. Dia agak mengkhawatirkan ya. Butuh backup ya. Artinya butuh shot ya. Dia gaya mainnya mirip Pirlo kan. Disebut. Pirlo itu butuh Gattuso untuk membackup defense-nya. Tapi kemarin dia bermain sangat luar biasa, istilahnya menjawab keraguan-keraguan kita lah. Dan beberapa kali umpan-umpan terobosannya bagus banget ya. Kelas. Dan sebenarnya dengan banyaknya pemain baru yang tampil menjanjikan tadi, itu sebenarnya keuntungan apa kerugian gak sih buat kita? Kalau kita nilai gini ya, ini kan PSSI melakukan naturalisasi ini untuk program jangka pendek. Harapannya dengan pemain-pemain naturalisasi ini akan memicu pemain-pemain lokal untuk menaikkan kelasnya. Iya, dan sebenarnya itu udah terjadi ya dengan wingback kiri Pratama Arhan yang pelan-pelan mulai tergeser, tapi begitu dapat kepercayaan dia terpacu ya. Betul. Jadi dia tetap bagus. menunjukkan, betul. Dan kita lihat Rizky Ridho juga. Iya, dia akhirnya kembali lagi ke Rizky Ridho walaupun orang pikir dia bakal tergeser, tapi kenyataannya kan dia bisa main bagus. Kemudian juga dengan banyaknya pemain naturalisasi ini kan kedalaman squad kita jadi lebih bagus. Meskipun Vietnam bilang ini
Indonesia atau timnas Belanda ya. Iya, nanti rame lagi nanti. Iya. Tapi kalau menurut gue sih apa yang dilakukan PSSI dengan memanggil pemain-pemain keturunan ini wajar ya. Eh, karena mereka punya darah Indonesia. Dan mereka punya hak. Betul, dan mereka punya hak untuk membela tanah leluhurnya. Kecuali kalau kita mengikuti jejaknya Singapura ya, 2004. Oh iya. Mereka banyak sekali menaturalisasi pemain-pemain asing yang ada di liga mereka sehingga bisa juara Piala AFF. Kalau itu ya gue nggak setuju. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh PSSI ini juga dilakukan oleh negara-negara lain. Kita lihat Jerman. Ya, Jerman banyak ya. Jerman. Ada yang keturunan Turki, ada yang keturunan Polandia, ada yang keturunan Prancis bagaimana? Prancis banyak banget Prancis. Aljazair. Zidane dari mana Zidane? Betul. Nah, itu kan. Kalau kita berkaca bahwa hanya orang Prancis ya yang betul-betul berdarah Prancis yang boleh main di tim nasional Prancis, nggak pernah juara dunia itu Prancis. Tapi ya, di skuadnya Prancis rata-rata semua punya darah campuran. Darah campuran. Maroko seperti apa? Oh iya, sampai semifinal Piala Dunia. Betul, Maroko itu ada yang lahir di Prancis, ada yang lahir di negara lain, Ada di Amerika, Belanda. ada Belanda, tapi mereka saat disatukan bersatu menjadi sebuah kekuatan. Dan yang menarik adalah kan tadi kita udah bahas pemain diaspora, pemain baru tampil menawan. Tapi siapa sih pemain yang tampil paling mencuri perhatian di dua laga lawan Vietnam ini? Gue lihat sih J.I.J sama Tom Hai. Meskipun Tom Hai cuma main 1 match itu doang ya. Iya, 1 match tapi dia mampu membuktikan kelasnya. Asis ya, 1 ya. Asis dan juga dia bikin keseimbangan tim luar biasa loh. Coba perhatiin deh. Dia itu kalau kita nilai sebetulnya agak kerepotan juga ya. Karena yang menemani ini kan Marcelino. Marcelino Dia itu walaupun mainnya bagus. Kita harus bilang Marcelino mainnya bagus. Tapi itu bukan posisi dia. Dan dia bukan fighter sebenarnya ya. Dia bukan, gue sempet nanya ya ke Marcelino-nya langsung saat setelah pertandingan lawan Vietnam di GBK. Lino sebetulnya posisi aslinya apa sih gitu. Karena kadang-kadang dimainin di sayap, kadang-kadang di center back, kadang-kadang di DM, kadang-kadang attacking midfielder. Dia bilang saya the real number 10. Attacking midfielder. Tapi dia bersyukur bahwa dia bisa dikasih kesempatan di posisi-posisi lain. Dan dia lakukan itu dengan senang hati, tergantung apapun kebutuhan tim kata dia. Karena sebenarnya dalam formasi 3-4-3 dalam teorinya ya, itu nggak ada posisi buat attacking midfield ya itu, 3-4-3. 3-4-3, dua center midfieldnya itu box to box ya. Iya, harusnya box to box. Harusnya box to box. Dua-duanya punya tipikal yang sama ya. Sebagai box to box dia harus kuat membantu serangan, harus kuat juga defense. Dan itu sebetulnya bukan karakternya Marcelino. Ya, itu dia makanya. Marcelino itu dilahirkan memang kalau kita ikutin perjalanan karirnya dia sebagai attacking midfielder ya, dia sama seperti Beckham Putra ya. Beckham Putra benar. Gayanya sama, cuman memang gue cukup kagum dengan Marcelino ini, dia bisa beradaptasi dengan pola dan formasi serta keinginan pelatih. Dan siapa tahu itu bisa membantu dia di klubnya di Belgia ya kita. Karena memang pemain yang harganya mahal gitu ya, yang bisa bermain di banyak posisi. Berarti Tom Hai dan J.I.J ya? J.I.J sih. Dan yang menarik adalah gol pertama termasuk kita. Ragnar lah. Oh ya, Ragnar juga ya. Dan menarik adalah gol pertama kita adalah berasal dari Tom Hai dan J.I.J. Sebenarnya itu udah skema ya. Karena di menit-menit awal tuh sebenarnya udah dilakukan itu. Kalau gue nilai sih ini memang sudah di setting dari latihan. Karena kita lihat Tom Hai pegang ambil corner kick, J.I.J tuh dari luar loh. Dari luar kotak penalti. Perhatiin dia tuh nggak langsung masuk ke dalam, tapi dia keluar yang tidak diperhatikan oleh pemain-pemain Vietnam. Jadinya coming from behind, dia blind side-nya dari betul, jadi Tom Hai memang sengaja ngasih arah bola agar J.I.J yang masuk. Cuma sayangnya di percobaan pertama gagal ya sayangnya. Iya, dan itu kan free header tuh gol. Dan di percobaan kedua baru dapat free header itu. Betul, dia free header. Mungkin nanti kalau ada Bagot ini lebih ngeri lagi. Jadi ada beberapa pilihan. Tapi poin menarik lainnya adalah ternyata back-back Vietnam nggak belajar dari karena itu sebenarnya udah dilakukan itu sebenarnya, cuma gagal. Gagal yang pertama, baru yang kedua berhasil. Berarti J.I.J dan Tom Hai. Tom Hai yang paling menarik perhatian sih itu. Paling menawan ya. Paling menawan. Nah di sisi lainnya mungkin kita nggak bisa ngomong jelek lah. Kita ngomong kan mereka udah berjuang demi Garuda, kita rasanya nggak fair juga.
kita mungkin bahasanya lebih ke pemain yang butuh improvement lebih. Ya kalau gue nilai memang nggak jelek ya, nggak ada yang jelek Iya, ya. nggak ada juga kan. Kecuali mungkin kalau Nathan itu di match day ketiga ya, di debutnya Ya itu itu agak sebetulnya bukan jelek, cuman karena dia belum adaptasi aja, dia agak-agak bingung tuh, canggung. Tapi kan di match day keempatnya dia tunjukin tuh, dia tuh bagus mainnya. dan berkali-kali track back dia membuat pertahanan kita aman ya. Betul, betul. Itu jadi dia seperti menguasai betul di sisi sebelah kiri ini. Ini persaingan jadi Ketat ketat ya. banget antara Patinama, Nathan dan Arhan. Berarti kalau butuh improvement lebih kurang lebih nggak ada lah ya kurang lebih. Kalau gue nilai butuh improvement lebih Rafael Strike. Rafa strike ya. Rafael Strike. Iya. Karena memang dia main bukan di posisinya dia sih. Jadi dia butuh banyak belajar dengan Marcelino ya. Harusnya Marcelino cepat beradaptasi dengan tugas-tugas yang memang aslinya bukan posisi dia. Kalau hoki tadi karena dia masih muda lah ya. Kalau hoki ya dia masih muda, masih butuh jam terbang lah. Ya, dia pelan-pelan dia bisa Pelan-pelan. berkembang. Meskipun nanti orang bakal bilang nih netizen, lah itu Endrick 17 tahun udah bisa langsung golin. Nanti kan gitu perbandingannya. Tapi kan itu beda ya. Kalau itu kan Ya susah lah, karena Iya. dulu juga Boas Salosa 19 tahun udah jadi andalan dan Iya. jadi bikin gol ke gawang Vietnam di 2004. dan menariknya adalah kita punya winger lain lagi, Ragnar Uratmangun, Iya. cetak gol di 20 tahun kemudian. Betul, Skornya sama lagi 3-0 3-0. di stadion yang sama. stadionnya sama. Ragnar Uratmangun merupakan salah satu pemain diaspora yang grade A lah ya hitungannya ya. Tapi pertanyaannya adalah polemik pemain diaspora itu sampai sekarang masih memanas sampai sekarang. Masih belum ada adem-ademnya nih sampai sekarang nih. Nanti di kolom komen pasti banyak yang komen lagi nih nanti. Sebenarnya bagaimana kita harus menyikapi sih dengan polemik ini? Kalau gue nilai ya seperti yang tadi gue bilang ya, mereka itu punya hak. Mereka punya hak untuk bisa membela tanah leluhurnya. Ini harus berjalan beriringan ya. Diaspora oke, artinya kita boleh merekrut pemain-pemain keturunan yang punya darah Indonesia. Tapi di sisi lain jangan lupain pembinaan. Pembinaan jadi nomor satu juga. Pembinaan nomor satu tuh. Pembinaan harus bagaimana sebetulnya kita sudah punya Elite Pro Academy, kemudian SSB juga banyak. Sekarang tinggal bagaimana pelatih-pelatih ini, pelatih-pelatih SSB ya yang perlu difokuskan ini pemerataan lah, pemerataan skillnya, pemerataan gaya melatihnya, teknik melatihnya agar bisa meningkat. Dan juga kita harus bangun sebuah mentality bahwa pemain-pemain usia muda itu targetnya bukan juara. Dan bukan cuma masalah menang ya, Bukan masalah menang. Ini dia yang sering jadi penyakit ya di kita ini. Di kalangan kita bahkan sebagai orang tua misalnya, kita mau anak kita juara. Pasti kan? Itu pun tertular di SSB bahwa mereka ingin juara di level-level bawah. Padahal harusnya enggak. Bahwa mereka bermain harus fun dulu. Fun, kemudian harus ya belajar dulu lah. Pembinaan dulu. Juara itu sebagai bonus lah. Itu untuk level pembinaan ya. Betul, kita harus lebih banyak kompetisi, pembinaan, dan juga jangan lupa liga kita dibenerin. Balik lagi ke Liga 1. Liga 1 kita tuh mesti dibenerin karena banyak hal-hal yang memang kecurigaan, masalah wasit. Ya mudah-mudahan nanti kalau pakai VAR udah lebih teratasi. Sudah berjalan ya sebenarnya VAR ya? Nanti akan dipakai kalau nggak salah di Championship Series ya. Oke. Rencananya akan dipakai di situ. Baru di musim depan akan dipakai full. Dan juga bagaimana klub-klub ini ngasih kesempatan ke pemain-pemain lokal. Oke, dan masalah pemain lokal ya. Fisik pemain lokal kita tuh ada yang menyoroti kuat ya. Maksudnya dia bisa bertahan 90 menit gitu, masih bisa berlari kencang, ngotot rebut bola, masih passingnya masih oke. Pertanyaannya, fisik mereka kuat itu karena pelatih mereka di klub, apa karena pelatih mereka di timnas? Ini udah ramai juga nih masih pertanyaan para netizen juga. Betul. Ini ada komentar kontroversial pasti ya. Ya kalau gue nilai ini pengaruh Sintayong lah. Sintayong ya. Sintayong. Karena setiap mereka TC selalu yang digeber adalah fisik. Dan kalau seandainya pelatih klub itu punya latihan fisik yang bagus, klub-klub kita ini udah bisa bersaing di Asia. Kita udah bisa
masuk level tinggi di Piala AFC Cup, kemudian kita bisa bersaing di AFC Champions League. Kan kenyataannya enggak. Kita cuma rame di dalam doang gitu loh. Liga satunya aja yang seru ya. Betul, Liga satunya doang yang meriah. Sementara kalau mereka naik ke level Asia kayak ayam sayur semua. Waduh, Tottenham dong berarti. Iya, artinya kan ini yang harus perlu dibenahi bahwa mentalitas dan juga Fisik ya? fisik dan juga keinginan untuk menang di level regional di Asia harus lebih ditingkatin, jangan hanya jago kandang doang gitu. Dan gue rasa Gareth Southgate pelatih timnas Inggris juga udah nggak ngurusin fisik nggak sih? Udah Iya. langsung tactical kan? Harusnya pelatih timnas itu nggak ngurusin cara passing, nggak ngurusin fisik, karena harusnya udah di klub masing-masing. Cuman kan beberapa kali Sintayong di beberapa komentarnya tuh dia bilang saat di TC saya bisa Oh iya. menjaga fisik mereka, meningkatkan fisik mereka, makan mereka, tapi saat balik ke klub masing-masing Itu yang jadi tanda tanya. hilang lagi. Dan itu diulang lagi begitu. Jadi setiap TC harus fisik lagi, makannya bagus lagi. Padahal Sintayong di latihan udah marah-marah ya padahal ya. Iya. Udah jewer, tapi maksudnya jewernya dengan maksud pemainnya mau berubah pasti. Itulah menurut gue alasan kenapa Sintayong lebih percaya pemain-pemain diaspora ketimbang pemain-pemain lokal. Bukan berarti pemain lokalnya itu jadi tersingkir, tapi itu harus jadi pelecut supaya Betul. bisa berkembang. Ini harus jadi pelecut buat pemain lokal itu sendiri dan buat klub-klub Liga 1. Jangan cuma teriak-teriak butuh pemain, butuh ini, tapi harus mendidik pemain itu jadi lebih profesional. Dan sebenarnya pemain lokal kita pun juga jadi belajar juga, karena di pertandingan kita melihat ada momen ketika Nathan tuh sempat memarahi Witan ya sebenarnya. Itu sebenarnya hal yang wajar nggak sih sebenarnya? Wajar lah. Oh, wajar ya. Kita lihat dulu ya beberapa tahun lalu bagaimana Peter Schmeichel sering ngomel-ngomel ke center back-nya ya, ke pemain-pemain belakangnya. Itu wajar lah. Itu menurut gue jadi suatu hal komunikasi yang sangat baik. Malah bagus ya sebenarnya. Malah bagus. Karena kan kita bisa lihat tuh, Nathan ngomel-ngomelin Witan, tapi setelah pertandingan, setelah menang mereka foto bareng di ruang ganti kan. Itu profesional lah. Itu profesional. Dan nggak menutup kemungkinan juga nih, oke Zoners, kalau misalnya Ragnar yang salah posisi, Witan yang balik marahin kan bisa juga kan? Bisa, kenapa enggak? Sah-sah aja, Sah-sah karena aja. semua udah sama-sama pemain timnas Indonesia. Sebetulnya gitu. bukan marah ya, itu komunikasi. Mengingatkan. Mungkin cara mereka Adrenalin ya. adrenalinnya tuh tinggi. Dan gue mau masuk STY nih sekarang nih. Tadi udah dibahas ranking FIFA-nya melesat cukup jauh ya. Betul. Cukup jauh, terus juga kita diambang lolos putaran 3. Apakah ini udah puncak mahakaryanya STY apa belum? Belum sih. Masih bisa naik lagi? Masih bisa naik lagi. Karena ini STY baru ngebangun menurut gue. 4 tahun ini waktu yang terlalu singkat buat ngebangun Indonesia. Kalau Liverpool butuh 3 tahun terus juara, ya itu Liverpool Pak. Iya. Tapi ini Indonesia Pak, yang kompetisinya ya kita bisa bilang lah seperti Perlu itu. berkembang lagi. Nah, artinya pemain-pemain baru seperti Nathan, seperti Tom Hai, Jay Ijes ini baru masuk. Baru 2-3 pertandingan aja. Kemudian pemain-pemain lokal kita juga masih butuh jam bermain yang lebih banyak. Jam terbang untuk Betul, masih ini butuh. saya mengutip omongan pakar-pakar dari Vietnam ya, bahwa mereka tuh malu dikalahkan oleh Indonesia yang timnya rata-rata berusia 22 tahun. Masih muda banget ya. Nah, dia juga bilang, andai saja kedepannya ini mereka semakin kompak dan semakin dewasa, ini bagaimana menakutkannya Indonesia. Wow, ini udah orang Vietnam yang Orang ngomong ya. Vietnam loh, bukan orang Indonesia ya. Orang Vietnam ngomong seperti itu. Tapi bukan berarti Sintayong juga tanpa kritik ya. Betul. Pastinya ada hal-hal yang perlu dievaluasi Sintayong seperti apa misalnya? Komunikasi. Komunikasi ya. Iya, kalau menurut gue sudah saatnya Sintayong belajar bahasa Indonesia. Nah, ya itu udah banyak yang ngomong ya itu ya. Iya, jangan cuma selamat pagi dan terima kasih doang. Tapi harus jadi enak gitu komunikasinya. Dia nggak perlu lagi menggunakan translator. Artinya dia bisa langsung ngomong, bisa empat mata ngomong langsung, ini akan lebih dekat. Dan sebenarnya kalau misalnya dengan bahasa yang berbeda, maksudnya ada perantara, itu kan
komunikasi ke pemainnya jadi agak terputus sebenarnya. Betul, apalagi kalau si translatornya ini salah mengartikan, iya kan. jadi beda gitu. Ini yang menurut gue salah satu hal yang harus dikejar oleh Sintayong adalah bagaimana caranya dia belajar bahasa Indonesia. Dan pasti itu juga mempermudah dia buat melobi pemain klub-klub Liga 1 Iya, juga betul, nantinya kan. betul. Dengan bahasa yang sama gitu. Gue mau ke ini nih, ke aturan Bosman. Kita tahu ya kalau pemain itu, kalau aturan Bosman itu 6 bulan 6 sebelumnya bulan itu udah boleh bisa. negosiasi. STY ini udah tinggal berapa bulan ya? Kalau itu kan Bosman itu setahu gue sih pemain ya. Kalau pelatih Kalau pelatih itu nggak termasuk itu deh. Tapi STY dalam kasus STY ini dia bisa membayar penalti. Kalau seandainya dia memutus kontrak sebelum waktunya. berarti udah nggak terpengaruh dengan Bosman segala macam. Iya. Tadi kita udah mencoba bukan mengkritik ya, tapi kita melihat sesuatu yang perlu dievaluasi, kritik yang membangun untuk STY, juga pemain, dan sebenarnya nggak cuma itu, ada juga masalah rumput GBK nih, terakhir nih. Itu kenapa sih rumputnya kayak gitu? Ini juga jadi sorotan ketum Iya. PSSI Pak Erick Thohir ya. Iya. Bagaimana rumput GBK ini ya gue bilang nggak bagus lah sekarang. Jokowi nonton lagi Jokowi. Iya, karena memang GBK ini kan bukan cuma dipakai oleh klub sepak bola atau tim sepak bola masalahnya. Kegunaannya kan ya biayanya mahal, Bos. Jadi GBK ini butuh anggaran yang besar untuk pemeliharaan. Efeknya mereka membuka siapa yang mau sewa. Sehingga konser ada di sana. Partai politik bisa pakai. Sebetulnya sih nggak apa-apa juga. Karena kan Wembley juga dipakai konser. Oh iya benar. Cuman sekarang bagaimana cara pengelola GBK ini menjaga agar rumput itu nggak rusak. Karena ini kan pertandingan disaksikan jutaan pasang mata Nah, ya, sayang betul. banget loh itu. Betul. Ya agak malu ya. Dan menurut gue juga salah satu aspek kenapa Indonesia tertekan di awal pertandingan ini karena rumputnya jelek. Jadi Aliran bolanya jadi agak mandek ya. betul. Jadi pantulannya tuh beberapa kali kalau gue lihat dari stadion kebetulan gue Kebetulan nonton langsung ya? nonton langsung itu kayak agak gredek gitu ya. Tapi gue jadi punya pertanyaan yang menarik nih. Lu kan nonton langsung ya. Hmm. Menurut Bung Ais, chant supporternya itu gimana? Maksudnya apakah ada nada-nada miringnya ke STY atau bagaimana? Enggak. Semua positif ya? Semua positif. Oke. Yang miring kan cuman 1-2 orang aja kan. Hanya 1-2 orang aja ya? 1-2 orang. Cuma kebetulan toanya kencang ya? Betul, mungkin dia mau cari panggung kali. Agak bahaya juga nih. Langsung aja deh gue tutup ya. Jadi itu adalah akhir dari podcast Ruang Ganti bersama Bung Ais. Pada akhirnya adalah timnas diambang lolos ya. Diambang lolos ke Insya Allah putaran lolos, 3. insya Allah lolos. Dan itu juga merupakan sebuah keberhasilan juga. Lupakan soal polemik pemain keturunan kita semua Indonesia. Pada akhirnya kita pengen Indonesia maju apapun itu caranya ya. Ya. Akhir kata gue Kormentana dan Bung Ais kita pamit dari podcast Ruang Ganti.